ya mungkin buat Kojai, wah hebat banget gak ke dukun. Iya, hebat banget Karena itu. lingkungannya mungkin banyak yang ke dukun. Sport, iya benar-benar. Nah, tapi buat kita bingung. Iya, Dukun, iya. Jai, gitu. Iya. Lo gimana? Justru kita malah bingung. Lo kok bisa pakai dia mulai-mulai dukun gitu. Aneh gak kedukun bang. Aneh gak kedukun. Ya Allah. Jadi belajar tauhid ini penting banget. Karena ini syarat masuk surga. Surga. Bahkan ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la syusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hei anak Adam, ini hadits qudsi. Kalau kau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, tapi enggak ada syiriknya, aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Itu hebatnya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kayak waktu di Sulawesi katanya ada Wentira gitu kan. Wentira apa lagi tuh bang? Kayak Saranjana. Di Kalimantan. Kota yang katanya tuh kota goib, isinya dari emas semua. Jadi waktu ada Tugu Wentira, saya malah berhenti. Mana sih namanya Wentira? Pengen coba masuk deh. Kan lumayan kalau dari emas kan. Oh kita jadi bawa. apa? Oh. Tapi kan nggak ketemu Ustaz. Ya, terus pas nyampe di Wentira tadi apakah ada Cuma ada merinding? tugu. Merinding ya tapi merinding Enggak. enggak? Orang-orang tuh yang lewat banyak yang klakson-klakson. Oh. Gitu kan. Nah cuma gimana sih portalnya gitu loh. Iya masalahnya pas klakson dilihat Ridwan Hanif bang. Kembali lagi ke Inside Outside, Never Stop Learning, Never Stop Doing. Kita hari ini diambush Jay, ambius banget Jay. Apa sih artinya ambius bang? Kita disergap. Disergap, Malam-malam Masya kita udah mau Allah. tidur, dia datang. Iya Allah. Ngapain sih ya? Ngapain emang? Iya beliau ngapain, mau ngasih apa? Mohon maaf ya Ustadz ya. Ya. Enggak gitu konsepnya enggak. Baper. Iya Gitu, kayak Bang. karena Gen Z. Sekarang Iya. kita jam berapa nih? Jam berapa nih? 21.43. Masya 2143. Tapi mudah-mudahan hari ini kayaknya banyak dagingnya Jay. Masya Allah emang. Luar biasa. Bang ini abang panutan emang. Ada Bang Ridwan Kamil Ridwan Hanif, Oh, Ridwan Gubernur Hanif. Otomotif. Iya, Masya Allah banget. Sehat Bang. Alhamdulillah. Abang sehat. kalem aja dari pagi, dari saya lihat tadi itu. Kenapa sih ya? Kenapa? Kalem aja. Emang Pembawaan, begini. pembawaan, pencitraannya pembawaan, begitu ya. Orangnya tenang gitu kan. Oh iya. Gitu Jay. Iya. Jelas bang. Perjalanan kemarin beliau Jelas. tenang. Jelas bang. Oh ada. Jelas. Ada saatnya untuk kalem, ada saatnya untuk kelam. Dalam. Tapi kutub utara selatan banget ya, kalem dan kelam. Oke, siap. Abang sehat Bang. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong dari Klaten banget langsung datang ke sini karena Koja emang. Salah satunya ya. Waduh, ya Koja Salah Nagih kan nagih lu ya. nagih ya. Pengen peluk jadinya dah bang. Mau nggak dipeluk? Abang hari ini datang ya kan karena bukan undangan ya, tapi memang Kojai gara-gara Kojai ya. Waduh. Emang Iya, Kojai, Kojai kenapa sih Kojai? Ditegesin lagi ya. Gak tahu dia emang begitu dari dulu ya. Waduh. Iya. Kalau diundang nggak datang, kalau nggak diundang datang gitu ya. Iya. Diundang, kemudian pulang jalan sendiri, jalangkung bang. Waduh, ya Woi, jalangkung tuh Kok jadi serem ya? Iya. Iya, makin Tadi malam lagi. Udah kalem dan kelam. Iya, ada iya, jelangkung iya. juga. Iya, Emang abang iya. punya pengalaman apa waktu kecil sama jelangkung bang? Nggak ada. Masa? Kita mah dari dulu udah dari kecil soleh. Masa? Jai. Nggak pernah mainan jelangkung gitu? Nggak pernah. Wah, serius? Enggak. Bang Ridwan pernah main jelangkung gak bang? Dia mainnya voodoo sih kayaknya. Wah, voodoo setan sono ya. Beda ya. Iya. Orang-orang Afrika mainnya begitu tuh. Iya. Abang pernah main jelangkung gak waktu kecil bang? Enggak sih. Serius? Kok aneh? Iya. Kok dia kayak heran kalau kita Iya nggak pernah main karena jelangkung? waktu kecil tuh di tempat sekolah Ani tuh Iya. banyak banget orang-orang main jelangkung bang. Sekolah di mana dulu? Duh, madrasah lagi. Waduh, madrasah mainnya Oh, jelangkung. madrasah mana yang mainannya jalangkung? Aduh, madrasah di Jakarta bang. Teman-temannya Iya. bukan Oh, guru yang teman-temannya. ngajarin, teman-temannya Iya. bang. Tapi bener abang gak pernah main jelangkung? Tapi emang waktu dulu di sekolah sih nggak ada yang main jalangkung ya. Mainnya apa Suatu bang? angkatan teman-teman di lingkungan komplek juga nggak ada yang main jalangkung. Oh, kurang riset Mainnya berarti apa? temennya ya. Main bola. Gitu Oh Bang. gitu. Heeh. Jadi kagak ada insight-insight tentang klinik-klinik gitu nggak ada. Nah, justru saya bingung kok dia heran ketika tahu dulu saya kecil itu sekolah sama lingkungan nggak ada jalangkungnya. Iya, gitu. kenapa di iya, lingkungan saya baik jelangkung ya? Ya mungkin rumah lu deket Kober kali Jai. Waduh, kuburan situ ya. Iya. Iya. Coba Ustadz kali di zaman Ustadz Iya. waktu kecil main pernah main jelangkung gak kayak Kojai gitu saat dulu? Oh enggak pernah sih ya. Aduh, Enggak pernah. saya doang ini bang. Iya Badung Cuman bener. kalau lihat-lihat ya di film-film aja dulu lagi kecil ya. Ya. Karena dalam Islam itu nggak ada yang namanya roh dipanggil tuh nggak ada. Iya. Karena di Az-Zumar ayat 42 Allah yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Allah itu megang roh orang yang mati dan orang yang hidup lagi tidur. Makanya orang yang tidur tuh dia Mati rohnya lagi sebentar. dipegang sama Allah tuh. Ya. Oke. Nah jadi nggak ada roh gentayangan. Oh enggak ada Ya, roh nggak ada roh gentayangan. gentayangan. Yang ada korin. Siap tadi. Korin, Menyerupai. korin itu jin yang ikut kita tiap hari. Nah, itu yang dipanggil. Ya itu yang dipanggil. Makanya dia tahu kehidupan kita, sehari-hari kita. Karena emang bareng-bareng kita. Oh, gitu. Itu namanya apa tadi? Korin. Korin. Ya. Korin. Iya. Udah. Minum dulu Ustaz. Masya Allah, akhlaknya mulia banget. Udah serak suaranya. Enggak emang gitu, emang gaya gitu, begitu. enggak. Emang Itu gitu emang- Ustaz serak. Emang personanya begitu serak-serak. Abang gimana? Berarti abang waktu kecil juga pernah main jelangkung gitu-gitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Justru ini insight yang baru, ternyata ada suatu daerah Ada. di mana semua anak dalam satu Kena sekolah deh itu lu. main jalangkung. Enggak satu sekolah sih. Coba, Mungkin circle saya aja. Teman-teman ada nggak yang satu sekolah main jalangkung semua? Komen di bawah ya. Sekolahnya Ada di kayaknya. mana, tahun berapa? Tapi itu gimana Sat? Kalau memang kata Bang Ridwan itu suatu yang aneh, tapi di lingkungan Koje sendiri kok nggak aneh waktu itu ya? Ya lingkungannya salah berarti. Iya. Salah saya dulu Tapi tuh. lingkungan Ustadz dulu ada yang main jalangkung juga di sekolah. Gak ada. Iya, aduh saya dong. Tuh. Aneh ini jalan. 3 lawan 1 Jai. Iya, Aneh berarti lingkungan saya ya. Nah, Ya Allah. kita kok ngomong-ngomong langsung temanya klinik-klinik aja sih, Jay. Iya, soalnya saya pernah lihat story atau video-videonya Bang Ridwan Hanif tuh. Ah. Dulu pernah dengar saya, Bang Ridwan mobilnya kan kehilangan dulu. Apa? Kehilangan mobil. Oh iya. Mobil rental ya. Oke. Nah terus ada beberapa masyarakat yang nyaranin abang buat ke rumah orang pinter Widih. gitu kan. Sepinter apa ya dulu bang dia itu orang? Pinter banget. Mungkin dia menang olimpiade matematika kali ya. Jadi matematik bisa nyari mobil hilang. Saya punya kenalan orang pinter. Iya. Bisa saya WhatsApp sekarang. Ah, pinter ngapain? Jerome Pauline kan. Oh iya dong. Iya, Kurang iya, sampoa. iya, Iya iya. benar. Tapi kayaknya bukan pinter yang itu deh Itu, yang Bang. dimaksud dah. Apa dong? Pinter bahwa dia bisa memberikan terawangan, Iya. gambaran, Jadi mobil posisi. abang ketemu gak tuh sama orang-orang pinter itu tuh? Begitu nggak dulu? Kita nggak ke sana. Ah. Jadi dia nggak Wah, sempet kena nanya. hoax nih. Kasusnya gimana bang dari awal? Nggak, ya jadi mobil kan hilang. Heeh. Oke. Terus di sama masyarakat sana itu diajak ke dukun. Wah. Saya bilang lah kalau ke dukun udah nyampe di tempat dukunnya nih, saya bilang saya nggak mau turun. Kenapa? Kalau emang ke dukun, ya di Jakarta juga udah banyak. Oke. Lebih sakti lagi. Gimana saktinya? Jangankan yang datang orang-orang biasa, yang datang pejabat-pejabat malah Oh pejabat. Duh. banyak loh. Maksudnya Kok dia bongkar-bongkar ini ya? ngapain kita ke sana jauh-jauh gitu loh. Ya, sebenarnya kita pengen cari barang, mengambil hak kita kembali, tapi kan intinya bukan itu. Intinya kan kita ikhtiarnya, Iya. ya kan? Karena ya barang itu kan kita cuma dititipin doang sama Allah kan. Masya Allah soleh. Semoga kita dititipin yang banyak gitu. Amin. Amin. Iya. Akhirnya? Tapi nanti hisapnya lama Jai. Iya kalau gitu yang cukup dah bang. Iya. Terus tadi ketemunya gimana? Kan nggak ke rumah dukun tuh nggak jadi. Nggak jadi. Nah terus gimana? Kok bisa ketemu? Tiba-tiba pas Iya. pulang ada di pinggir jalan. Mobilnya di pinggir jalan. Qadarullah banget begitu ya? Iya. Berhenti di situ, cuma nggak nyampe 500 meter ada polsek. Ya Allah. Polres atau polsek gitu. Masya Oh udah ketangkap di polseknya? Enggak, ya udah kita langsung bawa ke polsek. Polsek. Ya artinya Ke bisa Polres. ada di situ tuh udah ditemuin sama polisi. Belum. Enggak. Semuanya Bener-bener di pinggir jalan. Udah bener di pinggir jalan. Kayak bener qadarullah aja begitu. Qadarullah aja. Masya Allah. Kalau Sama kita kunci-kuncinya? Sama orang-orangnya malah. Waduh, Masya Allah. Tapi kenapa abang nggak jadi ke dukun tuh? Ini maksudnya? menarik nih ya. Udah ke dukun nggak jadi. Maksud udah nyampe depan rumahnya kok nggak jadi gitu. Apa yang membuat abang akhirnya ngapain sih gua ke dukun gitu? Ya ngapain? Iya. Ya Kan dia justru pinter. Pertanyaan dibalik dong. Heeh. Bukan kenapa nggak mau ke dukun? Heeh. Kenapa harus ke dukun? Tuh, Kenapa bang? Sekarang saya tanya, orang yang ke dukun, emang yang didapatkan jadi dapat? Yang diminta pada jadi dapat. Ada nggak circle kalian ya yang Iya. yang apa namanya? Wah, ini saya hilang. Ayo kita ke dukun, ketemu. Ada nggak? Pernah nggak bang? Enggak pernah. Yang ada dikerjain sama dukunnya. Iya, dikasih suruh gini amalan itu, amalan ini. Iya, ada ya ada lah temennya temen gitu kan. Dikasih kertas suruh diminum. Aduh. Terus tulisan Arab Iya. gitu kan. Dikibulin setan itu begitu mah Ya udah. udah syirik. Syirik itu kan ya. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Oh ke Ya dukun sirik Allah. tat itu? Iya. Bukan ikhtiar tat. Kita ke dukun kan ikhtiar. Lagi mencari cara selain kita nyari sendiri. Enggak bapak pinter ini begitu, gitu. Jai. Itu ikhtiar syirkiyah namanya, Emang Jai. susah sama yang biasa ngejalangkung. Nah, Gimana Star? Dari kecil. Kan ikhtiar ya Tat ya? Intinya kahin atau dukun ya namanya sih ada lagi arraf,
Itu adalah perkara-perkara yang menyelisih syariat. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutnya adalah soulmate-nya setan. Setan itu untuk ngasih berita-berita ya. Nah, itu kan kepada dukun. Nanti dukun menyampaikan kepada orang yang datang. Ya kadang ada yang benar, ya ada yang benar satu, tapi dibumbui dengan 100 kebohongan. Kayak benar. Banyak orang yang datang ke situ udah rugi waktu. Terus kemudian dia akan rugi lebih banyak lagi. Dia harus beli ini. Beli ayam, nyari ayam yang warnanya ini. Harus naruh ini, naruh itu. Jadi secara harta aja udah banyak keluar. Belum lagi ketika dia ya mikir bahwa sholatnya nggak diterima. Sampai 40 hari. Jadi dia harus sholat. Tapi sholatnya nggak diterima sampai 40 hari. Itu buat orang yang sekedar nanya doang. Nanya doang. Dan nggak percaya. Tapi kalau yang dia percaya, dia benar-benar yakin ini lebih besar lagi. Dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Al-Quran. Maka hati-hati. Ya, makanya kalau banyak sih orang-orang dulu tuh kalau hilang barang, harusnya kalau hilang barang dia tuh selain dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lagi nih, Allah majurni fi musibati wa ahlifli khairan minha. Ya kalau innalillahi kan udah tahu artinya tuh. Nah ini salah satu hadisnya, Allah majurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dari musibahku dan wa akhlifli khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Tuh itu kalau kita kena musibah tuh. Cuman kebanyakan kan orang langsung ngomong innalillahi aja. Padahal tambahin tuh Allah majurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, agar jadi pahala dan kemudian dapat ganti yang lebih baik. Nah, itu terima kasih Ustadz. Iya, itu cara kalau kita dapat musibah. Kemudian ya berdoa, lapor orang yang memang dia di bidangnya gitu loh, ahlinya itu polisi. Ya jangan akhirnya ke dukun. Dukun mana tahu nih. Kagak ketemu nyambungnya. Tapi sebelumnya juga teman-teman rental tuh banyak yang ke dukun nggak ketemu juga. Iya. Jadi ngapain gitu kan. Udah gitu tuh yang bikin seremnya itu kalau kita ke dukun ya kan, dah selesai. Kita sholat nih. Masalahnya ketika kita sholat, kita tuh nggak tahu sholat kita diterima apa enggak. Nggak ada lampunya gitu loh. Wah kalau kita sholat lampunya hijau, berarti diterima nih. Iya. Kalau misalkan lampunya merah, wah nggak diterima, ulang lagi gitu kan. Masalahnya kita nggak tahu itu. Yang mencatat tuh kan malaikat di kiri kanan kita kan. Sholat kita diterima apa enggak. Pemahaman agamanya Bang Ridwan nih luar biasa. Mantap. Gue gak nyangka, gue excited. Iya. Ya Abang, kan? abang ngaji ya Bang ya? Jadi nggak boleh main jelangkung, Jay. Nggak boleh. Ya, Dulu. janji ya terakhir ya. Dulu Nggak, Bang. jangan lagi ya. Enggak kan dulu. Kok Alhamdulillah. framingnya kayak sekarang saya Tapi mainan. tadi menarik Ustaz. Saya mainan sekarang. Bahwa Bang Ridwan itu ikhtiar, ya artiannya ikhtiar mencari gitu ya, mencari mobilnya. Tapi ternyata bukan karena ikhtiarnya itu dia dapat hasilnya. Masya Allah. Tapi Allah kasih yang Dianterin kayak gitu. kalau Allah kasih yang mudah begitu, sahal banget ya kayaknya ya. Itu gimana Ustaz? Memang ada seperti itu ya? Ijabah doa tuh ada yang seperti itu Ustaz? Meninggalkan dukun, depan mata. Dapat itu baru orang itu baru kagak jadi gitu ya. Bagaimana kalau memang dia benar-benar meninggalkan yang haram? Orang tuh kalau meninggalkan yang haram pasti akan ada ganti yang lebih baik. Tadi gue denger dia podcastnya YouTube-nya nggak nerima dari riba ya Bang ya. Nggak ada yang orang iklan-iklan yang gitu kan nggak boleh ya. Ya orang yang meninggalkan yang haram pasti ya Allah kasih yang lebih baik. Dan tentunya bukan hanya lebih baik, lebih banyak. Masya Allah. Dan belum tentu soal harta ya Ustaz. Iya. Rizki itu bukan bicara harta ya. Iya. Istri soleha itu harta banget. Betul. Anak-anak. Betul. Anak lu kan hafiz kan udah mulai. Itu harta banget itu. Ya. Amin. Dan jadi rizki itu ya Allah ganti dengan banyak hal. Dan Alhamdulillah. Allah lebih ngerti apa yang lu butuhkan. Masya Allah. Jadi cerita dia ke dukun kagak nggak dapat dosa kan? Iya. Tahu Selamat. Dapet. Malah dapat malahan ya. Dekat kantor polisi. Iya, langsung jeblos ya. Iya. Tapi memang banyak hal-hal yang Allah mudahkan kepada kita. Bukan hanya karena kita, jangan bilang kebetulan ya. Bisa jadi karena doa-doa. Doa orang tua. Betul. Karena sedekah. Betul. Atau karena
amal-amal soleh yang kita kerjakan seperti zikir pagi dan sore itu kan bagus dibaca. Bahkan kata Syekh Utsaimin kalau kita rajin zikir pagi dan sore kita bisa dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Masya Allah. Ya, Kojai. saya bang. Terima kasih Zikir. Ustaz. Sering zikir kan. Senang jadi dapat banyak ilmu kan. Iya Iyalah, inside Main sama outside. siapa? Inside outside. Inside Iyalah. outside. Bang, Oke. ini abang kok bisa punya pemahaman bahwa ngapain gue ke dukun? Emang bagaimana pola pendidikan orang tua di zaman abang tuh? Karena kan abang-abangan saya nih. Iya. Kali beda cara didiknya. Ya. Ya Gimana? orang tua saya mengajarkan untuk tidak ke dukun. Itu yang Jadi pertama. udah dikasih pattern itu bang ya? Ya iyalah. Masya Allah. Emang orang tua antum mengajarkan ke dukun? Enggak. Kena lo dibalik. Enggak lah. Iya Dia kali berarti ini. Enggak. sama dong berarti dong. Sama sih bang. Iya, Cuma iya. kok Ini bahasa niatnya- basi banget sih pertanyaan Iya. lo. Enggak bang, maksudnya gimana pattern itu kan soalnya banyak juga kan Iya, yang iya, akhirnya iya. anak-anak atau orang-orang kalau kehilangan sesuatu dia harus ke dukun, sedangkan Bang Ridwan kan enggak. Enggak lah, Iya. banyak lah orang yang nggak ke dukun juga banyak. Banyak. Banyak, Jay. Banyak. Banyak, Tapi Jay. film-film tentang perdukunan laku. Kayak misalkan gini, Kojai kaget gitu. Iya. Kok ada orang nggak main Jelangkung jalangkung gitu. Iya, Nah kita iya. yang kaget. Justru Kok kita ada kaget orang ada orang main jalangkung? jelangkung. Iya, iya, Dari iya. kecil lagi. Iya, Jadi dari kalau kecil. ente kaget, Iya, iya, iya. kok bisa nggak ke dukun? Iya, iya. Justru kita tanya, kok dia kaget kalau kita nggak ke dukun? Iya, iya, iya. Itu dia makanya. kayaknya Jay. Gimana? Gimana gitu? gimana? Dad? Kayak orang nanya, lu rajin banget tuh sholat. Emang orang muslim emang harus sholat. Iya kayak gitu Jay. Kayak gitu ya? Kok kaget sih orang sholat gitu loh? Iya iya iya. Enggak spesial kayak gitu Tapi ya? itu emang lucu sih, ada beberapa apa namanya, kita masuk ke tempat baru gitu, lingkungan baru. Wih alim banget sholat. Biasa aja kali ya. Iya. Sholat memang wajib kan ya? Emang wajib. Iya iya iya. Maksudnya ya mungkin buat Kojai, wah hebat banget gak ke dukun. Iya, hebat iya. banget Karena itu. lingkungannya mungkin banyak yang ke dukun. Sport, iya Nah, benar-benar. tapi buat kita bingung. Kok Iya ke dukun iya. Jai? Gitu. Iya iya iya. Lo gimana? Justru kita malah bingung. Lo- kok lo bisa pakai dia mulai-mulai dukun gitu. Aneh gak ke dukun bang. Aneh gak ke dukun. Ya Allah. Bang, Aneh kan tadi nanya bagaimana pola didik dulu abang mendapatkan dari pola didik orang tua. Kan ada yang modelnya orang tua yang nasihat ini banget, cecer banget atau ya dikip banget anaknya, atau bagaimana sih pola didik orang tua dulu sehingga abang bisa punya pemahaman-pemahaman yang good banget nih. Ya itu orang tua saya ngajarin untuk tidak ke dukun. Iya, saya nggak potong lagi. Ah. Nggak berani. Lanjut bang. Ya itu sih. Terus apa kayak sekolahnya abang ditaruh di mana dulu sekolahnya? Sekolahnya ya sekolah biasa, sekolah kayak anak-anak normal gitu kan. Kesannya saya kayak nggak normal. Aman aja, aman Saya kesannya aja. nggak normal, Oh ya, iya. dulu saya sekolah itu kebetulan lingkungannya nggak mengajarkan kita untuk klinik, main Oh. jelangkung gitu. Sekolah kita tuh sama Nggak ada yang teman-temannya kesurupan nggak ada. gitu-gitu ya? Nggak ada yang kesurupan. Sekolah saya aneh. Mungkin gini Stat, Anda mau ngasih gambaran dari sisi Koja ya, POV-nya. Bahwa ternyata klinik ini hal yang nggak bisa lepas dari orang Indonesia Stat. Jadi mungkin itu yang Nempel. menjadi sebab Koja bertanya gitu kan. Makasih, Apa Bang. memang sudah sampai separah itu Stat? Sampai hari ini pun hal-hal yang klinik itu adalah hal yang paling enak Disukai. dijual, ya kan? Kalau kagak dilakuin Paling ntar disukai. kenapa-napa lu, musibah Iya. lu. Tapi ini cerita juga Ustadz. Saya dulu pernah hampir bekerja sama dengan orang, cuma nggak jadi. Kenapa? Karena pas ini, ininya mesti pakai yang ini, pakai yang ini. Bukan pakai yang bagus atau terbaik ya, tapi yang udah didoain sama ini dan yang ini. Apaan sih, nggak usah lah gitu. Iya iya Ya iya. emang banyak di kita itu ya, namanya tatayur. Tatayur Tatayur, itu iya. adalah Dosa. menganggap sesuatu itu bawa sial. Kalau nggak dilakuin, ya kan? Oke. Misalnya lu kalau dagang nggak pakai ini, doa air yang begini, lu nggak bawa. Kadang-kadang aneh-aneh ya kadang-kadang. Duit cari yang cepean, yang tebel zaman dulu. Ya, Iya, iya. kudu ditanam di bawah meja meja kasir. Banyak hal-hal klinik, kurofat, tahayul, TBC lah ya. Apa aja tuh, Sat? Tahayul, bid'ah, curopat. Curofat, Ya. ya. Itu Oh, oke, banyak, banyak. Tapi bener itu Iya, bener. ya, TBC, banyak berkembang oke. di masyarakat dan Masya Allah ini bisa membawa kepada kesyirikan. Nauzubillah. Ya, dan syirik itu ya, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Kemudian diharamkan haramallahu ilail jannah. Kemudian orang syirik itu ini yang paling takut apa? Dihapuskan amal-amalnya. Waduh. Ula habitu anhum ma kanu ya'malun. Bayangin haji lu tiap tahun, umroh tiap bulan,
punya travel kali dia. Iya kali ya. jalan baik. Tapi dia member ke dukun, dia percaya kepada hal-hal yang syirik. Ya dulu mah zaman kita kan ramalan bintang, ya. Horoskop. Lu picek apa? Picek tuh kenapa? Ya. Pisces, iya. Pisces, ya. Iya. Lu apa? Singit apa? Sagittarius. Aduh, apa lagi? Ya. Jadi Masya Allah banyak zaman dulu subhanallah kesyirikan. Tapi alhamdulillah sekarang udah kurang ya. Oke. Dan yang belum ya tinggal yang suka ke kuburan aja minta-minta itu. Ya hati-hati ya buat Zainus semuanya, buat kita semuanya. Banyak orang peduli sholat, puasa, zakat, haji tapi lupa nomor satu. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu nomor satu. Maka betapa banyak dosa-dosa syirik, bahkan syirik itu bukan dosa besar bang. Tapi dosa yang paling besar. Waduh, kirain. Bahkan dosa yang paling besar ya. Akbarul kabair, dosa yang paling besar yang paling besar. Tadi yang kita takut dihilangin amalnya. Lah bitu anhu ma kanu ya'malun. Hilang semua amal yang kau lakukan. Ya kan banyak orang mau kawinan ya biar enggak hujan, tanah dalam diapain tuh? Dilempar ke atas genteng. Sapu lidi dipasang terbalik. Ya, dan lain-lain lah. Terus apalagi orang biar anaknya lahir, hari-harinya harus diginiin, ya harus peniti sama taruh kendi, harus dipakai lampu dan lain sebagainya. Ini hal-hal tahayul. Jadi kebanyakan syirikan itu awal-awalnya ya dari tahayul, dari kurafat-kurafat, cerita-cerita yang gak benar, ya bisa jadi perkara-perkara jalangkung tadi. Maka hati-hati ya perkara-perkara main-main kayak jalangkung itu. Ini takut nanti akhirnya setannya masuk, nyuruh dah. Disengin ya. Nyuruh dah. Iya bisa dia. Ya bisa nyuruh kepada lo harus nyediain ini, harus nyediain itu. Jadi memang belajar tauhid ini penting banget. Ya penting banget karena ini syarat masuk surga. Bahkan ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la syusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hei anak Adam, ini hadits qudsi. Kalau kau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, tapi enggak ada syiriknya, aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Itu hebatnya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kalau lingkungan kita kagak ada syiriknya ya. Iya keren. Tahu dia lingkungan. Iya gitu. Bang Ridwan. Iya. Berarti Abang secara personal gitu ya. Artinya nggak mempercayai hal-hal yang memang di luar nurul gitu ya. Artinya hal-hal yang kita anggap itu paranormal activity lah bahasanya gitu. Itu nggak langsung diarahkan ke klinik berarti. Pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu kan suka jalan-jalan tuh kemana-mana. Capek dong jalan-jalan. Iya, overland dia mah. Overland gitu kan ya. Ini lihat apa nih? Iya, Borneo 360 kan begitu ya. Nah itu suka ketemu nggak hal-hal yang di luar nurul kayak gitu? Justru tuh sebenarnya saya penasaran. Nah, mana sih gitu. tuh. Penasaran jatuhnya malah. Ya dulu saya bikin kaskus dulu kan. Ya. Jalan-jalan malam UI. Jadi kan dulu saya kuliah di kampus, saya bikin jalan-jalan malam. Kuliahnya di UI guys. Enggak, Waduh. bukan masalah itu. Oh iya maaf, pinter Listrik juga. mulu dia nih. Oke lanjut. Bang, orang pinter nih ya. Pengen tahu mana sih yang kayak gitu-gitunya gitu loh. Iya. Bikin pertama rame tuh sekitar 30-40 orang, yang kedua itu 70-an orang lebih. Wow. Saya malah takutnya ini 70 orang jalan bareng dibagi beberapa kloter, kalau ada yang asma, kalau ada yang itu malah gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah nemu yang aneh-aneh ya, yang mistik, goib. Iya. Ya kan, bahkan kalau udah lama gitu ya ngikutin saya tuh, justru saya nyari mana sih yang katanya serem. Yang si gaun merah itu ya. Bukan nantangin, maksudnya Berani. kayak gimana Nantangin. sih gitu. Pengen tahu gitu. Lu ntar lu, pocong lu. Nah, Serem kuntilanak, kagak takut emang lu. pocong beberapa kali ketemu. Ya kan kalau orang meninggal dipocongin. Aduh. Kita sholat. Iya lagi bener. Kira Kenapa- Kuntilanak dah lu. Kenapa harus dijadikan objek yang menakutkan? Toh kita nanti juga akan dipocongin. Justru sebenarnya mereka itu tipu dayanya lemah. Bener Ustaz. Inna kaida syaitan dhaif. Namanya tipu daya setan itu lemah. Bahkan lu lihat Umar bin Khattab. Iya lagi. Setan ketemu Umar minggir dia. Cabut dia Ustaz. Jadi orang-orang salaf dulu tuh kalau setan ngelihat mereka pada takut. Sekarang malah kebalik. Kita takut sama mereka. Ini kan Iya, salah. kenapa begitu ya? Ya malah dalam kitab tafsir ya, kalau nggak salah waktu itu saya lagi bahas tentang surat jin, bahas tentang bagaimana tipu daya setan. Jadi setan itu sebenarnya kalau kita masuk ke sebuah daerah, dia tuh akan lihat kita. Kalau kitanya berani dia takut. Tapi kalau kitanya
numpang-numpang. Oke, Anak malah dia berani. kambing mau lewat. Dia udah berani itu. Jadi dia tuh kayak orang yang kalau tahu ini orangnya bagus, kabur dia. Ya, terus kalau misalnya orang udah ketakutan, berani dia. Makanya waktu itu ada seorang ustadz baca ayat kursi. Tiba-tiba ada orang kesurupan. Langsung orang kesurupan itu bilang begini, saya marah sama kamu karena baca ayat kursi. Gara-gara kamu ayah ibu saya mati. Cakep dia. Jadi gara-gara baca ayat kursi. Nah makanya kita disuruh baca ayat kursi kan ya. Benar-benar. Habis sholat, Pagi dan sore. setiap habis sholat, sebelum tidur, Iya. pagi sore. Iya. Cuman kan kita kadang-kadang gini, mana buktinya gitu loh. Lu baca aja. Karena bacaan itu nggak lu rasakan. Tapi mereka yang mengganggu seperti setan, itu yang merasakan. Makanya Boleh nggak sih Stat kayak misalkan Ekspedisi begitu. bukan ekspedisi ya kan kita juga agak penasaran juga gitu. Iya. Abang kali saya emang gak berani. Enggak kayak misalkan ya waktu di Bali gitu kan ada tempat yang angker, challenge udah selesai, saya pengen lihat lagi ada apaan sih ke sana gitu. sebenarnya Itu boleh nggak sih Ustadz? kita ada larangan ketemu sama musuh. Oh, Karena itu kan musuh ya. ya. Tapi ketemu jangan lari gitu loh. Ya, jangan cari Ya, gara-gara jangan juga. jangan mencari musuh dalam arti kata lu jangan jangan ketemu musuh, maksudnya musuh itu setan. Dan ketemu jangan lari intinya. Jadi ya saya sendiri termasuk orang yang nggak ngapain sih acara-acara begitu gitu. Mungkin nggak ada apa-apa, tapi bikin orang-orang jadi penasaran. Kadang-kadang Efeknya orang-orang ya. jadi itu kan ratingnya tinggi kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya terus akhirnya kalau ada penampakan tuh jadi orang jadi tambah takut nantinya. Oke, jadi ada wadahnya buat dia itu nakut-nakutin orang yang memang sebenarnya lemah. Mungkin dianya enggak gitu ya. Iya. Iya. Kita iya. nggak boleh Ustadz ya sebenarnya. Jangan tahu gue jangan kita minta ketemu musuh. Itu kan minta ketemu kan. Lain lagi kalau ente lagi jalan tiba-tiba ada penampakan lu sambit nggak apa-apa. Tapi kalau kita nyari-nyari. Nah maksud gue kayak gitu tuh bang. Lu lagi jalan-jalan ada nggak hal-hal yang kayak gitu terus lu sambit? Lu sambit apa kayak batu Tembus kayak? lah. Lu sambit kunci mobil kayak Tembus apa? lah. Enggak ya? Nggak pernah sih. Gak Oh pernah nggak ya? pernah. Nggak pernah. Sama Koje waktu jalan kemarin? Aman sih bang. Aman. Oh iya, aman. iya. Bahkan yang kayak waktu di Sulawesi katanya ada Wentira gitu kan. Wentira tuh, apa lagi tuh, Wentira Bang? kayak Saranjana. Di Oh, Kalimantan, Kalimantan. sejenis. Kota Iya. yang katanya tuh kota goib, isinya dari emas semua. Jadi waktu ada Tugu Wentira, saya malah berhenti. Mana sih namanya Wentira? Pengen coba masuk deh. Kan lumayan kalau dari emas kan. Oh kita jadi bawa sekilo aja kan udah oportunis berapa Balik kan modal, ya? balik Sekilo modal. berapa sekarang sekilo emas? 1.800.000 something Oh, lah. udah kayak Bitcoin ya. Iya. Sekilo Masuk segram lagi segram. deh Bitcoin. Enggak, oh ya kalau di 1 Wah, kilo kan banyak di- 1,8 wah, miliar kan. iya, banyak Udah sama kayak 1 Bitcoin jadinya kan. Abang, Waduh, masa Bitcoin iya, kok iya. Bitcoin nggak tahu? Enggak, 1 kilo emas sama dengan 1 Bitcoin dong berarti. Sama-sama Kok abang- 1,8 M. Abang Nah, beli Bitcoin juga? maksudnya gini loh. Kalau kita belok masuk ke dia. Wentira gitu kan. Wih, dari emas nih. Wih, dapat Kita Bitcoin ambil- nih. Kita ambil aja daun gitu kan. Iya. 1 Jadi kilo, emas. jadi emas. Ekspedisi kita jalan-jalan Sulawesi, Borneo itu udah ketutup semua posnya Iya. gitu. Dan loh. disimpan aja Iya, duitnya iya. biar nggak hilang ke Bitcoin. Tapi kan nggak ketemu Ustaz. Iya, gitu loh. Jadi apa nggak nemuin itu? Ya, terus pas nyampe di Wentira tadi apakah ada Cuma ada merinding? tugu. Merinding ya tapi merinding nggak? Orang-orang tuh yang lewat banyak yang klakson-klakson. Oh. Gitu kan. Nah, cuma gimana sih portalnya gitu loh. Iya masalahnya pas klakson dia lihat Ridwan Hanif bang. Iya, iya, Orang iya. Sulawesi ngelihat YouTuber terkenal 3,2 M subscriber. Gimana nggak klakson dia? Jadi bukan karena Wentira kali bang. Oh iya. Jadi kan oh iya gitu Ridwan Hanif boy coy. Din 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 din. Iya. Saya emang butuh teman-teman yang husnuzon seperti ini. Bagus, Iyalah. bagus. Ya memang harus. Makanya diajak lagi kali Koje. Wah masya Allah. Nanti di tengah jalan minta pulang. Kok bisa minta pulang bang? Kenapa bang? Tahu tiba-tiba di Brunei pulang. Kangen bini kali ya. Kangen bini kali. Iya. Jadi Stat, itu tadi kayak Wentira, kayak Saranjana gitu-gitu itu sebenarnya cuman cuman tahayul biasa. Akhirnya jadi kepercayaan masyarakat setempat atau seperti apa Sat? Kok sampai sekarang kok masih ada kayak Ya gitu-gitu? itu ya kayak gitu-gituan kan diawali itu kan kayak dulu ya zaman Nabi Nuh ya.
Ya. Zaman Nabi Nuh ada 5 orang kiai. Soleh. Padahal 5 ini kan kiai ya. Dibikinin patung tujuannya hanya untuk pengenalan. Oke. Ini loh orang soleh. Lama-lama yang bikin patung mati. Ya akhirnya ya muncullah kebodohan. Akhirnya bukan jadi sebuah pengenalan, malah akhirnya disembah. Oh. Belum lagi Talbis ya. belum lagi ketika setan masuk. Ya mungkin dia akhirnya ada penampakan yang akhirnya satu orang lihat ngomong dah tuh ke masyarakat. Walhasil terus dari ke tahun ke tahun akhirnya tadinya itu tempat biasa aja sebenarnya. Tapi dibikin angker karena persepsi masing-masing ya perasaan masing-masing ya setan tahu itu lahan dong basah nih ini dia lakukan penampakan di situ dan lain sebagainya tipu dayanya sehingga akhirnya sampai hari ini susah. Jadi memang sebetulnya ya itu jin juga, terus ada oknum juga yang akhirnya nunggangin itu supaya itu jadi bisnis. Bisa jadi Komersil gitu ya. komersil. Memang alhamdulillah Bang, selama saya berjalan dengan Bang Rutan Hanif ini ke Pulau Borneo, keliling dari Balikpapan muter ke Malaysia Kojaitat kan. Kojai nyebrang Malaysia abroad tat. people. Cop itu paspor. Iya, Masuk iya. Brunei, cop paspor tat. Terus balik lagi, cop paspor. Paspor Kojai penuh dah jalan sama dia. Itu kita nggak nemuin yang namanya hal-hal yang seperti itu, katanya ada kuyang lain sebagainya ya, tapi alhamdulillah Allah jaga kita semua, kita nggak ketemu. Justru pas aneh lihat video-video Bang Ridwan Hanif jalan yang nggak ada anehnya Ustaz. Justru Maksudnya? pas yang nggak ada sayanya tuh Kenapa itu jadinya? ketilang polisi dia di Kamboja. Sama itu Jadi gara-gara Jaya. lu gak ketilang Sama polisi. itu Jaya yang waktu Apa lu nggak aja? ada, kita kan di Nah, Sandakan. Itu hotel. angker banget kan? Kalau saya bukan ngeliat angkernya ya, Iya. itu jamurannya itu loh. Jadi dada tuh sesek nggak enak gitu loh. Oh, ngambil dari sisi itunya, Iya, POV jadi boy dari itu ada awal tuh jamur udah, ya. Ini kok hotel begini ya? Gitu. Waduh. Saya nongkrong di bawah sampai jam 12. Kenapa? Karena sumpek di ininya, Iya. di dada gitu. Kamarnya serem ya Pas kamarnya. bangun pagi, kita langsung tadinya biasanya kita kan berangkat agak santai ya. Ya kan, kita langsung berangkat paling pagi. Kenapa? Karena langsung batuk, langsung pilek. Itunya apa lembabnya itu loh. Iya. Tapi kan maksudnya kalau itu kan hotel udah tua ya. Kalau mau dijambungin ke misis-misis mah bisa aja. Bisa itu sama orang sono kagak begitu Bang? Ya nggak tahu lah ya. Pada berani nginep di situ. Berani semua sih. Oh, berarti emang cuman lembab. Itu Tat, setiap dia nggak ada anehnya saat ada ketemu hotel yang serem. Itu di Kamboja saat itu ketilang polisi tuh. Iya. Ketilang Justru polisi lebih- kan itu bisnisnya di mana? lebih serem aneh. Lebih takut ya kayak gitu sih. Kayak misalkan ada kayak binatang buas, Oke. ular atau misalkan begal itu yang Malah lebih sekarang kejahatan manusia jauh lebih Horor. iya. horor kali ya. Setannya minder Ustaz. Iya, Bang. Iya. Lihat di YouTube Abang, Masya Allah ya luar biasa. Beliau termasuk yang anti riba loh. Alhamdulillah. Nanti riba Sat? Iya, Masya keren Allah, banget banget. ya Allah. Ya kan karena dia sadar kali. Riba itu kan pintunya ada 73. 73 pintu. Dan yang paling ringan siksanya apa? Yang paling ringan dosanya seperti berzina dengan ibunya sendiri. Itu gimana Bang? Itu artinya kesadaran secara agama kah atau memang sebetulnya ada sisi sistem riba ini adalah sesuatu yang buruk? Dari mana kesadaran itu akhirnya nggak mau aku pakai riba? Awalnya nggak ngerti ya. Waktu itu S2 ketemu Ustadz Erwandi jadi dosen. Masya Tazkiyah. Allah. Ya alhamdulillah di situ dapat ilmu walaupun nggak dapat ijazah. Ilmu, oke. Karena nggak lulus. Kok jujur sekali ya. Oke. S2 Iya. Pak. Iya susah ya. Pak. Benar. Susah cari waktu ya kan Iya, sambil iya. kerja Iya, gitu kan. curhat terus. Ya, yang penting udah ketemu Ustadz Erwandi, ya belajar banyak debat juga, ya udah akhirnya ya salah. Oke. Udah selesai. Jadi artinya sebelumnya ikut ke dalam prakteknya apa enggak? Oh iya dong. Oh sebelumnya ikut? Iya dong. Oke. Terus trigger pas penyesalan itu gimana maksudnya? Belajar ya. Titik itunya Bang. Apa sih? Ya udah memutuskan aja udah selesai gitu loh. Nggak usah di maksudnya gini, ada beberapa orang yang harus dijatuhin dulu baru tobat selesai Oh, jangan ribanya. sampai deh, iya. Ya tapi alhamdulillah waktu itu ketemu Ustadz Erwandi, ngobrol-ngobrol di di kelas gitu kan, belajar, udah selesai gitu. Jadi ya nggak usah nunggu ada drama dulu. Jadi justru malah itu pas lagi bagus-bagusnya gitu ya. Maksudnya bukan pas lagi ada cicilan macet, bukan lagi Alhamdulillah ya. ini. Ya udah, terus
kan ada yang berjalan gimana nih, ya udah jangan buka yang baru, yang ini dihapusin aja Selesaikan. satu, diselesaikan. Itu selesai di abang aja atau abang juga mengedukasi kepada subscriber abang bahwa jangan kayak gue dah, ini salah dan lain sebagainya gitu bang. Nah kalau itu saya bikin video satu cara beli mobil cash, tapi ngomong riba tuh cuma satu. Ya mungkin teman-teman mau ada menghindari riba. Jadi saya bikin video itu lumayan panjang 25 menit tentang strategi bagaimana membeli mobil untuk teman-teman mungkin ada yang nggak mau kredit, pengen lebih berhemat, lebih bijak pakai keuangan, dan salah satunya adalah menghindari riba. Jadi di konten satu itu cuma kata riba cuma satu, karena kan kita tahu ya susahnya di sosial media itu kita tuh kalau ngomong itu kita nggak tahu lawan bicara kita siapa. Misalkan gini, Kojai baru di PHK, ya kan, misalnya. Terus saya baru dapat kenaikan pangkat. Kita cerita, Jai, gue naik pangkat nih, gaji naik, gini. Drop saya pak ya. Nggak etis dong, dia orang baru Betul Betul di PHK. ini kan, baru di PHK gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu, kita tuh nggak ngerti kondisi orang. Karena orang itu melakukan riba itu mungkin bukan karena dia Desire ingin aja. melawan agama, ada juga mungkin karena keadaan. Terus ada yang terpaksa riba juga karena emang udah terlanjur, dia kerja di situ, lama gimana cara keluarnya. Nah kita pelan-pelan aja gitu. Jadi kalau misalkan orang itu pengen tahu lebih dalamnya, ya tinggal cari googling sendiri aja, kan banyak ustadz-ustadz yang ilmunya jauh lebih banyak dari saya gitu kan. Jadi Kita cuma ada permukaannya aja lah. Triggernya aja, cuma satu kata aja, tapi ya udah tahu kemana arahnya gitu kan. Insya Allah ya. Itu gimana satu? Jadi dia nggak hanya selesai pada Bang Ridwan Hanif sendiri karena mengetahui ilmunya dan juga menginformasikan, mengedukasi teman-teman subscribernya itu Ustaz. Bagus karena yang ngomong gue belum tentu didengar. Tapi kalau yang ngomong dia bisa didengar. Makanya kita butuh orang-orang kayak dia yang ngomong. Ya, nah nanti dia tinggal ngarahin kalau mau mendalami, klik YouTube ini, klik YouTube ini, klik YouTube. Itu enaknya jadi orang apa disebutnya tenar ya. Orang apa disebutnya itu? apa ya? Orang rival, viral. Ya. Memiliki subscriber lah. Ustaz. Ya pokoknya itu Masya Allah ya. Kalau ternyata dia followernya berapa tadi udah 3 juta. 3,2 juta. Masya Allah, atau anggaplah sejuta dapat hidayah. Itu kan tadi gue bilang onta merah. Onta merah itu adalah orang-orang yang dapat hidayah lewat kita. Kemudian dia berubah. Maka pahalanya jatuh buat kita. Makanya penting kita nyari onta merah tuh. Cuman kan onta merah itu tergantung siapa yang ngomong. Contoh, yang meninggal orang biasa, ya orang nggak pada tahu. Betul. Tapi yang meninggal artis, yang meninggal pejabat, orang jadi pelajaran tuh kayak gitu tuh. Ya makanya jadi public figure itu bagus kalau dijadikan sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dia cuma bilang begini dong, nggak boleh. Pasti kan orang akan kenapa bang. Nah lu kasih aja nih link-linknya apa gitu ya. Jadi saya pernah dulu dialog sama orang bahwa ternyata supaya dakwah ini lebih didengar orang, ya harus ada orang yang mungkin public figure yang ngajak gitu loh. Maka alhamdulillah kan sekarang yang public figure banyak yang artis-artis, banyak yang menuntut ilmu ya. Sehingga kan akhirnya orang-orang awam tuh bilang, dia aja ngaji masa gue kagak. Dia aja hijrah masa aja gue kagak. Dia aja ninggalin riba ya masa gue kagak. Nah ini mudah-mudahan jadi itu tadi onta merah ya Bang ya. Onta merah. Tapi memang menarik nih Jay. Akhirnya kita tahu lah Bang Ridwan Hanif ini bukanlah orang yang mencitrakan diri sebagai orang yang pendakwah. Enggak. Kita bahkan enggak ngeliat itu dari Nggak lihat mukanya. itu, kaget Nggak juga kelihatan tadi ngobrol mukanya. tuh. Iya enggak ada UST-nya enggak ada. Nggak ada, iya. Tapi gini, ada kesadaran pengen belajar Jay. Itu dia bang. Tadi ya walaupun enggak lulus ya. Tapi ada Enggak. S2 itu bukan karena pengen belajar dulu. apa tuh gara-gara pengen apa? Dulu sama ibu saya kalau nggak S2 nggak boleh nikah. Oh. Jadi udah lampu hijau, Iya. udah alhamdulillah semester 1 udah kelar Ustaz. Iya. Nikah dulu dah. Nikah dulu dah, habis itu capek Pak. Oke. Jadi bukan karena inisiasi, bukan karena diri sendiri bukan ya? Iya bayangin Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu kuliah, astagfirullah. Keluhan anak milenial
milenial ya. Iya, ya kalau Senin Jumatnya libur gitu ya, usaha dulu kan belum jadi pengusaha kan, masih jadi pegawai Senin sampai Jumat kerja. Oke. Gak punya libur saya. Iya. Tapi sekarang libur mulu. Libur mulu sekarang. Banyak Enggak. safar, banyak Safar, iya. Banyak Safarnya safar. kerja, Ustaz. Iya, Safarnya makanya kerja, tadi. Ustaz. Enak kan kerja sambil safar. Overland, Ustaz, Enak overland. banget. Overland. Kalau kita mah ya kerja-kerja, safar-safar. Iya. Iya kadang-kadang bentrok. Sekarang Senin syuting, Kamis syuting. Iya, curhat dah. Gua yang biasa camping jadi susah. Iya. Lah, Makanya campingnya sambil syuting, Ustaz. gitu dia maunya gitu loh. Disambilin, Makanya iya, kan orang dulu kerja safar-safar. Dia enggak safar mulu sambil kerja. Masya Allah. Nanti bintang podcastnya diajak camping, Ustaz. Bener. Oh siap, Bang Rikon kita ajak camping Bang. Jadi Kan udah jadi bintang podcast sekarang, masa lagi? Di Klaten campingnya. Nah bisa. Depan rumah abang kan ada ijo-ijo tuh. Nah. Gelar kita Sawah, tenda situ. Iya. Kalau nanya Klaten. ente kalau safar tuh banyak safar kan, ya apa sih hikmah safar yang bisa didapat dalam Wah, perjalanan iya tuh? nih. Oh, banyak banget Ustadz. Kalau safar tuh yang saya suka tuh ngerasa nggak tahu apa-apa ya. Masya Allah. Kayak kita datang ke tempat baru, ini baru gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita di Jakarta gitu kan, saya tahu nih tempatnya di sini nih. Tahu nih pasti begini. Ini kayak kita tuh, oh bentar, ini bener nggak nih? Coba satu hal. Coba dua hal. Jadi kayak laki-laki tuh kan suka problem solving ya. Skill problem solvingnya itu kepake banget pasti. Kelatih ya di sana. Iya, jadi dan ini sih jadi banyak pengetahuan baru, banyak yang bisa diceritakan sama anak-anak di rumah. Terus juga salah satu dari dulu tuh dari zaman kuliah itu seneng jalan-jalan Masya gitu. Allah. Jadi kalau dulu tuh di ruang BEM lagi masuk gitu kan, udah gak ada kuliah, ngapain? Yuk ke puncak yuk, motoran ke puncak. Gue motoran Jay. Iya, terus sampai puncak cuma nggak jelas, cuma makan jagung bakar balik lagi gitu. Nggak jelas ya udah emang suka jalan-jalan aja gitu loh. Bukan karena oh di puncak nih lagi ada apa nih, ada festival apa. Justru saya kalau konser gitu-gitu mah nggak pernah datang, nggak suka sesuatu yang berisik itu nggak suka gitu. Iya. Malah nyari ketenangan justru ya. Iya. Lu kan jalan sama dia berisik. Nah makanya kan mobilnya 2 Ustadz. Iya. Dia oper ke mobil satu lagi. Udah berisik, muntah lagi di jalan. Jackpot mulu emang deh. Bener si ahli jackpot Tapi bener. kalau bicara ngomong-ngomong safar nih buat gua. Iya. Safar itu banyak hikmahnya. Iya Sat. Yang pertama nih menghilangkan kesumpekan. Healing. Iya benar. Ya. Kawan. Iya. Terus ini yang kedua mau dia nih mengais rezeki. Nah, Oh iya betul. Safar itu ngais rezeki loh. Banyak orang safar kemana. Keluar Kayak negeri ya, Rihlat Asyita'i Wassoif kan itu. Wassoif, Ya orang-orang Quraisy ke mana ke Yaman, ke Yaman, ke Suriah. Suriah. Tuh, makanya safar itu salah satunya mengais Rezeki. rezeki. Terus ada lagi safar itu ini yang terpenting mendapatkan ilmu. Ini tadi bilang tuh. Ya lu kalau mungkin kalau safar ke daerah mana lu dapat ilmu tentang apa ya mungkin ada oh ini di sini ternyata bikin ini begini. Kalau ke Madinah, ke Mekah, ke Yaman, ilmu agama tentunya. Ilmu semua benar semua. Ya makanya bagus tuh safar itu jangan hanya cuman jalan-jalan tapi bagaimana caranya safar ini ngilangin sumpek terus ngais rezeki dapetin ilmu bahkan meraih adab. Apa maksudnya? Lu akan melihat adab-adab suatu masyarakat yang berbeda. betul. Iya ya, ente pernah pengalaman kemana? Oh, kalau misalnya gue lagi ke Malaysia ya, nggak boleh loh. Ternyata kalau ngomong apa membutuhkan. Butuh ya. Iya. Oh, kalau ceramah gue bilang membutuhkan dalam terus jangan. Kenapa, Nggak Ustaz? boleh butuh itu artinya apa lagi tuh ya? Nggak pantas. Sama ini lah. dadah Ustadz nggak boleh. Iya dada juga. Banyak masa hal ya? meraih adab. Baru tahu Kadang-kadang kita lihat ahlak-ahlak orang sana Masya Allah ya. Lihat beda ahlaknya, adabnya gitu ya. Ke Medan pasti beda. Ya ngelihat adab orang Medan gimana dan lain sebagainya. Nah itu poin yang keempat ketika antum safar bukan hanya sekedar jalan-jalan healing tapi banyak Belajar adab-adab yang bisa dipelajari. Kemudian lagi bertemu teman. Dapat teman baru. Iya. Silaturahmi Islam ya, silaturahim. Tuh, kayak kemana kan kadang-kadang lu touring kemana ketemu sama teman baru. Beliau ketemu saudaranya saat malah di Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Saudara tuh. yang belum pernah ketemu. Tuh, Masya Allah. Nah, Masya Allah. terlebih lagi ternyata hikmah safar salah satunya menambah iman. Menambah iman coba. Ya, kan makanya kita disuruh kita untuk safar. Kenapa? Supaya kita melihat ciptaan-ciptaan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sih hikmah safar tuh. Kemudian ada lagi kata ini juga di luar ini sih, menyehatkan badan katanya. Apa hubungannya bener-bener. ya? Ke Apa gunung. hubungannya? Saya pikir ternyata kalau safar kan kadang-kadang kita ini waktu. Ayo kumpul. Kumpul. Jadi apa sih? Jadi Gerak. jadi gerak gitu. Jadi ya bagus safar ya. Safar, Kapan kita safar lagi? Ayo Iya, saya. Iya. Ke Klaten saat kita Klaten enak. kita Meskipun ya. kadang-kadang safarnya malah jadi nambah berat badan ya. Safari makan. Iya itu mah iya pasti, itu. Bang. Safari makan Nah, itu. kalau Nabi dulu malah mengangkat kedudukan safar dari Makkah ke Madinah. Madinah. Ya. Masya Allah. Dan satu lagi yang terakhir, menuai pahala. Banyak adab-adab safar loh. Yang gak antum kerjain di sini kan. Iya. Naik Turun. apa Allahu takbir. Takbir. Terus Tasbih. subhanallah mampir di tempat a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bahkan doanya mustajab salah Ya, satunya doa itu yang mustajab paling dari penting ya. safar tuh. Jaya. Doa mustajab. Jadi makanya sering safar supaya dapat doa mustajab gitu. Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Itu salah satu motivasi juga. Oke. Iya, karena Cocok itu. ya terutama kita mau doain anak-anak gitu ya. Harus safar dulu kita. Anak-anak itu kan bisa jadi ujian juga buat orang tua kan. Woi. Terus kita juga nggak bisa berada sama anak kita 24 jam gitu. Jadi ya kita serahkan kepada Allah. Kita doain. Bener. Keren. Iya jangan sampai safar kagak banyak doa. Sayang Rugi banget. banyak. Rugi. Ya, terus ya sholat juga kan kita nggak sholat sunnah tapi dapat pahalanya. Ya kan? Masya Allah. Iya. Kalau cuma qobliyah subuh doang kan. Jadi biasa kita qobliyah badiah begitu safar. Nggak qobliyah badiah tapi tetap dapat pahala. Pahala karena safar Ya, itu. jadi kalau orang safar tuh dihitung pahalanya lagi mukim. Iya benar. Ya, Masya Allah. Ya. Ngomong-ngomong safar nih, Bang Ridwan nih. Bang Ridwan nih kalau misalkan safar untuk tujuan meningkatkan iman tuh kemana sih? Kalau Kojai kan dia umroh nih. Iya. Ya, Kalau abang gimana kalau abang? iman gitu bang. Charging iman abang gimana safarnya? Terus ngapain aja, terus ada pengalaman apa aja selama Nah. safar yang meningkatkan iman itu. Kalau Bang. Jai gimana Jai? Itu Jadi dibalik sampai Kan Jai ikut sama kita kan. Oh iya. Jadi kalau saya tuh bersama Bang Ridwan Hanif tuh selalu ketika di sebuah tempat kita melihat sesuatu hal yang keren-keren, terutama masjid-masjid bang. Itu sangat bisa charging iman banget karena desain masjidnya, terus ketenangan di sebuah tempat di masjid tersebut itu ya membuat hati ini damai dari kegelisahan di jalan ya. Namanya di jalan ya bang. Sama sejarahnya belajar juga kita. Sejarahnya Oke. masjid itu dibangun bagaimana. Keren. Iya itu saat menurut Koja itu dapat banget feel-nya kegelisahan di jalan itu. Overland, Iya. masjid to masjid. Betul, beliau nih saat begitu. Ya kan kita juga sambil tumpang sholat. Gak maksudnya Betul. kita numpang sholatnya di masjid yang ada bersejarahnya gitu. Nah, iya. Emang masuk ke dalam sambil belajar. itinerary-nya. Heeh. Emang masuk gitu ya. Masuk. Bukan cuma sekedar cari masjid di mana aja enggak. Enggak. Memang betul dicari ya di research. Sholat saya bang di situ bang, Di mana? di masjid-masjid itu. Oh, alhamdulillah. Jadi di jalan itu saat kita tuh banyak sekali kegelisahan, entah kita Jadi selama ini gelisah waktu di ya jalan. gelisahan Nah. dalam arti bukan apa ya Kenal bang? lu. Kan kita jalan ya naik Oh, nahan mobil. muntah ya maksudnya ya. Itu salah satu. Salah dua tuh ketika kita lagi jalan ya adalah kejadian-kejadian kayak kita mungkin mau jatuh atau mau tabrak adu banteng dan sebagainya tapi Allah selamatkan. Dan dengan adanya masjid tadi langsung jadi turning point bahwa ya Allah bersyukur tapi dapat feel yang tenang, adem di dalam situ tuh kayak rangkaian gitu yang ya. pas gitu. Jadi abis ujian kan safar kan apa sih ujian bukan Sat? Iya kita akan Iya, sebagian betul. dari azab. Kalau Bang Bagian Ridwan dari Hanif azab. sendiri belum, tuh kan tadi saya. Iya. Bang Ridwan apa Ini tuh? sih Ustadz yang paling banyak tuh belajar sejarah ya. Terutama waktu kita ke tempat-tempat bersejarah gitu ya, kita jadi tahu oh ternyata penjajahan dulu segitu kejamnya gitu loh. Jadi makanya belajar sejarah itu penting. Nasionalisme itu akan kebangun tuh ketika kita tahu oh ternyata dulu penjajahan seperti ini ya. Oh ternyata dulu ada peraturan seperti ini ya. Karena kalah perang, oh ya, yang pribuminya tuh benar-benar dihabisin sampai udah nikah terus disuruh cerai. Sampai segitunya gitu loh. Oh begitu. Jadi napak tilas lah begitu. Napak gitu ya. tilas gitu. Jadi kita tuh jadi ngelihat oh kenapa sih orang-orang kayak zaman sekarang. Ada yang kan bilang orang-orang waktu zaman penjajahan tuh duitnya dikorupsi sebenarnya. Belandanya bayar. Oh, bukan Romusa tuh, bukan Oke. dipaksa. Bukan di Romusa. Rodi, ayo kerja Ya lu. karena dia nggak iya. belajar lebih dalam tentang sejarahnya. Gitu loh. Emang Ke dibayar tuh ternyata? tempat-tempatnya. Ternyata yang dulu kerja Rodi yang gak dibayar ternyata harusnya dibayar bang. Nah itu panjang ceritanya tuh. Oh. Tapi dipatahin kita. Tapi emang apa namanya banyak sekali yang penyiksaan itu tuh banyak sekali. Dan itu Tadi memang dibayar ada nggak? real Maksudnya ya. yang kerja Rodi tadi bang. Oh iya, Dibayar apa enggak? ada banyak versi ya. Iya yang versi abang. Oh, yang namanya kerja pasti dibayar tapi tidak layak. Sampai
tidak layak. Oh, tetap dibayar cuman angkanya nggak Tidak sesuai. layak, ada yang disiksa, ada ini, dan mandor kan pasti dibayar dong. Oh, mandornya korup. Enggak juga, Oh, emang oke. udah di atas sekian gitu Oke, juga. oke. Tapi itu panjang lah, itu orang-orang yang ahli sejarah lah. Kalau Iya, kita iya, cuma iya. baca tapi nggak menghafal. Betul. Oh jadi tahu doang gitu loh. Iya, iya, iya. Kan sering kan kita ke museum lihat, oh ada A B C D E F G, terus suruh jelasin detail tahunnya Belum berapa, tentu. ini belum tentu bisa. Iya, bisa ya. Gitu loh. Gitu. Tapi intinya sebenarnya aja kalau orang yang belajar sejarah ya kan mengetahui sejarah itu tanda bahwa apa Ustaz? Tanda orang itu menghargai ya kan, menghargai Masa lalu. masa lalunya Ustaz. Benar gak kayak gitu Ustaz? Kali ya. Ini patah nih cakep nih. Kali Biasa- ya. Biasanya Asyik. dijelasin sama Jadi beliau soalnya biasanya. kalau Ustadz mungkin Iya, sejarahnya iya, beda Bang. Kalau kita kan touringnya kan cuman Overlander, Borneo. Kalau Ustadz kan mungkin ke Mekah, Madinah, Yaman, Ush, Mesir. Masya Allah, Nah itu gimana Ustadz? Apa yang didapat dari pengalaman-pengalaman sejarah yang Ustadz duduk di Mesir, Yaman dan lain sebagainya itu Ustadz? Iya sih Masya Allah ya. Kalau kita berangkat ke berbagai negara itu. Akan ternyata menemukan justru bukan hanya alam yang indah. Tapi ilmu yang begitu luas. Luar biasa. Yang ternyata kita nggak dapatin di sini, dapatin di negeri yang lain. Makanya ya contoh misalnya begitu di Mesir, banyak kitab-kitab murah dan bagus. Ya, lo mau kitab apa ada banyak di sana. Maka masya Allah kenang-kenangan terindah saya waktu di sana ya banyak bawa kitab. Hampir 20 dus lah besar. 20 dus Ustaz. Aduh iya. Dari Mesir berarti Ustaz. Oh, Enggak itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Benang itu. ranti. Ya, pondok gede. Iya. Itu cuma sekitar 5.000 kilo dari Kairo ya. Sekitar 5.000 kilo. Iya Offlander pakai gitu berapa hari ya. Kitab-kitab terus kita ngelihat juga tadi kan belajar adab-adab dari ulama-ulama. Ya udah modal mereka hafiz ya ini tapi tawadunya luar biasa. Bahkan saya pernah ada pengalaman saya kan namanya pelajar ya nyatet, ngerekam. Sama Itu teman saya mah kagak nyatet, kagak ngerekam. Gini dong liatin sehnya aja. Terus iya, liatin sehnya doang. Saya tanya, lu kagak nyatet? Kagak. Lu kagak ngerekam? Kagak. Lu ngapain? Gua ngeliatin wajah sehnya udah tenang banget gitu loh. Makanya memang benar melihat wajah orang mukmin itu mengkilatkan hati. Kilatkan hati. Ya makanya orang-orang soleh, orang-orang dulu kalau lagi galau, ya mereka mendatangi Ibnu Taimiyah, baru melihat wajahnya saja sudah apa ya Allah berikan ketenangan. Betul. Bagaimana kalau bertanya tentang ilmu, masya Allah. Mendapatkan penjelasan. Itu makanya kita disuruh safar, apalagi menuntut ilmu, ya khususnya tadi, ya apalagi ke Mekah, ke Madinah, ya ke Yaman, banyak sekali ketika ke sana kita menemukan hal-hal yang tabiat-tabiat yang berbeda, sifat-sifat. Malah di sana bersyukur loh. Ya Allah Indonesia nih orang-orangnya lemah lembut gitu ya. Indonesia nih suasananya alamnya panas kagak, dingin enggak. Kalau di sana kan kadang panas-panas banget, Betul. dingin banget gitu Ekstrim ya. ya, Ustaz, ya. Belum lagi melihat ulama-ulamanya yang tawadhu, apalagi ya Masya Allah ya betapa banyak ketika safar itu kita menemukan ya tadi teman-teman yang baru dari berbagai negara. Sebenarnya kita gampang kalau mau safar mau ketemu berbagai negara. Ramadan lu umrah betul nggak? Betul. Iya Ramadan umrah ketemu ada di situ. ketemu sama orang mana tuh Prancis. Iya. Ketemu sama orang mana tuh dia? Britania Raya. Bangladesh. Bangladesh. Pakistan. Emang ada semua Banyak. itu. Itu Tarik. Ramadan. IP itu mau banyak. India, Pakistan, Bangladesh. Ya, tapi kan ketemu Ustaz. Iya benar. Ada orang Cianjur, Ada, ketemu ada. juga. Subang, Iya, semua Bang sebutin. Semua. Iya. ada yang dari Maldives ya kan. Betul, semua ada di situ. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Bang, nah kita ngobrol dari apa tadi ya? Dari klinik sampai ke safar. Iya. Jalangkung, Saya Bang. tuh dari agak bingung kok Iya. bahasa jadi klinik ya. Dari klinik kok mulainya ya bridgingnya. Iya. Tapi intinya gini Bang, safar itu akhirnya bisa ngasih banyak insight buat abang gitu kan. Sesuai dengan nama kita insight outset. Jadi abang cari insight dari luar gitu kan. Dari safar. Nah apa yang paling jadi konklusi abang nih? Apa manfaat dari safar yang paling mengena buat abang tuh? Kita merasa kecil sih. Kecil ya. Kita tuh kecil sekali ya. Ruang lingkup itu bumi itu luas. Masya Allah. Banyak orang yang pintar, banyak yang punya
ilmu-ilmu lain yang kita kepikiran aja tuh enggak gitu. Banyak tempat-tempat yang kita nggak kepikiran, oh bisa kayak begini ya. Kayak kepala tuh selalu berisi gitu. Jadi kalau saya kebetulan kalau senengnya safar ke luar negeri itu atau keliling-keliling Indonesia, suka memperhatikan sekitar. Seperti apa sih mereka hidup. Ya, seperti apa sih ini cara kerjanya, kenapa sih mereka begini gitu, pengen tahu gitu, pengen kenapa sih begitu gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus bisa kita ambil hikmahnya. Kayak ada anak kantor saya waktu itu saya ajak ke Malaysia gitu kan, ikut jadi kru balap gitu. Terus saya tanya apa yang bisa diambil pelajaran tuh dari lihat kru balap bekerja. Hebat ya bang ya, kenapa apa hebatnya? Mereka tuh kerja nggak banyak ngobrol, nggak ada yang ngerokok. Ketika istirahat baru mereka ngobrol, mereka ngerokok, hahihi. Pas kerja, tek langsung peng, gitu loh. Jadi wajar ya mereka bisa maju ya. Iya, kayak hal-hal kecil gitu loh. Kita datang, misalkan kemarin aja ke Brunei ya. Iya bang. Lihat kan, oh kenapa ya? Kelihat mall, perhatiin kan? Iya. Ada mall, sederhana banget. Sederhana banget betul. Padahal orang-orang di sana kaya sekali Ustadz. Kayaknya luar biasa. Ini mall ada kayak ada booth kayak ITC gitu ya, Iya. berantakan. Tapi sebelahnya itu ada Rolex. Iya. Sesuatu yang Kita jarang bingung dilihat di ya kan? Indonesia ya. Sesantai itu dia. Kok bisa Iya, ya iya. sebelah-sebelahan begini ya? Iya iya. Kalau di sini kan mulai high end yang ada begitu-gitu ya. Kalau di sana memang nyampur begitu aja ya. Nyampur. Campur, Bang. Tapi pas Kan pameran gak seindah kita pasti. Iya. Gak sebagus kita. Betul. Padahal orang sana kaya-kaya. Iya. pas pameran mobil Land Rover. Berapa itu harganya? Iya, bingung gitu. Kita biasa di sini pameran mobil Brio. Ayla ya kan. Padahal tempatnya standarnya bang ya. Iya, Hebat iya, banget. iya. Jadi saya ngelihatnya ketika mereka udah punya harta yang segitu banyak, negaranya makmur ya. Sangat makmur. Sangat makmur ya. Ternyata sesuatu kemewahan itu bukan sesuatu jadi yang wah gitu. Masya Allah. Iya kan? Benar. Karena mereka bisa hidup dengan baik gitu. Dan di satu sisi kita ngobrol ya sama beberapa orang Brunei ya. Bilang, yang satu orang bilang gini, Brunei tuh enak banget buat punya anak gitu kan, sekolah, hidup, damai lah. Satu sisi lagi orang ada yang ngomong gini, di Brunei itu nggak ada apa-apa, Iya. nggak ada apa-apa aja gimana? Malam udah pada tutup. Ya udah dia masih suka dugem, masih suka minum ya, Iya, harus nggak keluar dari Brunei dulu. cocok. Kan jadi sudut pandangnya banyak nih. Banyak betul. Dan betul. orang yang seperti ini melihatnya gimana, orang seperti ini melihatnya gimana gitu. Kita dapat banyak hal POV. gitu. Iya, POV-nya banyak gitu kan. Jadi begini, begitu gitu. Jadi apa yang bisa kita bawa buat balik ke Indonesia? Jadi kalau kita balik jadi orang Indonesia nih dengan lingkungan kita, apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita ya, ke lingkungan kita gitu. Gimana caranya? Banyak hal yang nggak kepikiran sebelumnya atau nggak ada di buku gitu kan. Kita baca buku, nggak nemu ya, ternyata di sini ada begini. Keren ya. Ya. Banyak banget bang. Banyak ya, seru ya. Safar itu amazed jadinya adalah ranah abang itu untuk explore ya. Karena kita kecil dan di dunia yang luas itu banyak ilmu yang bisa kita pelajari ya. Iya, jadi jangan merasa besar ya. Waduh. Enggak Maksudnya ini bang pikirannya apanya enggak bukan itu. Enggak kan enggak kesini kan. Bang enggak. Enggak begitu kan Mungkin maksudnya. soalnya pas ngomong besar tuh mukanya langsung Iya. Nyuruh Iya, gitu kan. Iya, merasa terpanggil Jadi saya. safar itu menurut Bang Ridwan Hanif seperti membuka cakrawala bukan bang? iya membuka Kayak cakrawala. masuk ke wah ternyata luas banget gitu. Ya misalkan kita kita ini baru ini aja, baru ke Bogor aja udah masih banyak kayak yang belum kita Belum tapakin. dieksplor, Belum, ya. baru Bogor. Iya, Terus kemarin ke Sukabumi. Masya Allah, Iya. Cidahu ya Ustaz ya. Belum lagi nanti, tapi ya pasti ya walaupun cuman berdua, bertiga. Yang lain mana Ustaz? Ya, nggak masalah sih lah ya. Iya, Yang ntar penting ikut deh, insya Allah. sapar gitu. Tapi yang penting tadi banyakin doa. Ya, banyakin doa. Karena ketika kita safar itu kayak ngerasa banget ini waktu yang tepat untuk berdoa. Apalagi udah safar Jumat lagi. Iya benar. Nah, itu. Dapat dua momen, dapat dua momen Jumatan mustajab. di Thailand kan keren banget ya. enggak, lebih keren jembatan di Vietnam. Gimana tuh? Iya. Gimana? Mau Lebih sholat pusing Jumat lagi. kan, Iya. habis makan, mau sholat Jumat jalan. Di stopin polisi. Heeh. Enggak dapat jumatannya. Oh iya, dicek dulu ya, di cross check segala macam. Iya, mintanya $50 USD lagi. Itu Kamboja apa Vietnam bang? Kamboja. Iya. Vietnam bagus. Bagus, Vietnam, abang nggak ada aman di masalah. Kamboja. Ada videonya ya Bang ya, ditahan ya. Ada. Dipalak dia saat Iya, Dipalak. inilah. Pungli, Itu di masjid iya. tuh. Itu di masjid. Jadi pas kita nyampe,
Ya udah bubaran. Iya. Di Kamboja ya ada Viral ada saat muslim Di ya. Kamboja baru masuk ke masjid, udah pada bubaran mobil yang keluar Rolls Royce, Lexus. Kamboja tuh ya. Iya. Masya Allah banget ya. Sampai viral saat beliau itu di bahasanya kayak dipalaksa polisi orang, ternyata sampai berita-berita di Kamboja. Ditahan nggak? Gitu. Ditahan nggak? Enggak, SIM-nya aja ditanyain. Segala macam, udah punya SIM internasional salah, SIM ini salah. Kamboja. Enggak, mintanya kan awalnya saya kasih dong SIM lokal. Terus waktu di border kan dapat kayak surat kotak sementara itu loh kayak SIM juga. Jadi depannya data kita, belakangnya data mobil. Iya. Dikasih. Nggak bisa. Dia nunjukin di HP pakai bahasa dia lah. SIM internasional. Punya SIM internasional. Set. Kok nggak ada Kamboja? Nggak ada Kamboja, no Kamboja katanya. Internasional kan udah include Kamboja. Padahal peraturan terbaru itu SIM Indonesia itu bisa dipakai di seluruh negara ASEAN. Termasuk Myanmar. Ya, ya. Tapi hebatnya saya salut sama Kamboja ya. Setelah beritanya viral, itu polisinya dipecat katanya. Yang mana yang dipecat bang? Yang terlibat sama ini kita. Sama tuh yang ditangkap sama yang ngadepin nama abang, orangnya sama nggak? Nah itu nggak ngelihat. Oh nggak lihat ya, jadi lupa Ya, ya. tapi katanya 9 orang. Tapi memang ini kejadian kayak gini sering. Oh, cuman iya. Tapi oke lah kalau kejadian itu terjadi gitu lah. Ya udah. Tapi kan gimana cara mereka menanggulanginya? Betul, jangan sampai lagi. Ya kan? Jadi kalau misalkan tiba-tiba dipecat gitu kan. Kalau bilang, "Oh, tega banget dipecat." Kalau menurut saya dia bukan tega, tapi dia penegakan hukumnya bagus. Iya betul. Kenapa? Karena polisi itu dia yang menegakkan peraturan. Betul. Ya kan? Dia bukan sebagai rakyat sipil yang bersalah. Kalau rakyat sipil bersalah dihukum, harusnya penegak hukum ketika salah dan itu dengan sengaja, hukumannya harus lebih berat dibanding sipil. Sipil itu. Ya kan? Double. Sehingga ketika penanggulangannya bagus, polisi-polisi lain juga jadi nggak berani untuk main nakal gitu loh. Bener. Ada ininya nih, ada contohnya, ada ininya, ayo. Iya benar. Gitu ibaratnya lu punya pegawai nih Jay. Iya. Ada satu korupsi. Terus udah korupsi, ya udahlah didimin aja. Iya. Yang lainnya ikutan korupsi jadinya. Betul. Bos gua ngapa-ngapain kok. Iya. Tapi kalau korupsi terus dipecat, dipenjarain polisi Efek jerah gitu ya. kan. Yang lain juga mikir, ngeri juga bos gua ya. Betul. Jadi nggak mau jadi korupsi kan. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi yang saya lihat Kamboja ini bisa jadi negara maju kalau penegakan hukumnya seperti ini gitu loh. Masya Allah. Karena waktu ini Ustadz kan waktu kita sebelum jalan tuh kan pasti ini ya lihat di video YouTube, lihat orang, tanya-tanya di Twitter gitu kan. Imigrasi Kamboja itu katanya parah banget. Oh. Katanya. Iya. Pas kita masuk, Masya Allah. Bener. Pada senyum. Terus waktu kita mau ngurusin cap paspor, orang imigrasi bilang gini, urus mobilnya dulu aja, pakai translate lah gitu. Iya. Karena kalau urus mobilnya nggak berhasil, kamu udah ngecap paspor, kamu pulangnya susah jadinya, Harus ngecap cap lagi. lagi. Oh yaudah kita ngurus mobil, mereka welcome banget. Ini pakai aplikasi, ngerti nggak? Bener-bener dibantu gitu loh. Kaget, makanya pas masuk pertama kali Kamboja kita bilang I love Kamboja. Ya, mungkin sebelumnya ada yang pernah main nakal, terus dipecat juga, bahkan bisa dihukum, akhirnya Perbaikan. pelayanan jadi bagus banget waktu di border tersebut gitu loh. Itu antara mana tuh? Thailand Kamboja. Thailand Kamboja. Nanti ada videonya akan tayang ya. Jadi Siap. ya kebayang kalau penegakan hukumnya sebagus itu ya. Betul bang. Saya yakin kalau perbaikan terus negara itu bisa maju. Betul. Karena waktu kita masuk Kamboja itu memang lagi pembangunan besar-besaran. Iya. Kayak negara tuh baru dapat stimulus besar untuk membangun negerinya. Jadi Keren. itu pun ada insight di situ ya. Betul. Dan yang lucu saya baru tahu ya, di Kamboja itu judi itu legal. Legal ya. Tapi untuk orang asing. Buat si Kambojanya penduduk sendiri gak boleh. Jadi kalau mau masuk ke kasino bawa paspor. Paspor Kamboja tapi boleh. Nggak boleh lah. Pokoknya orang lokal. warga lokal foreigner nggak aja boleh. lah gitu ya. Foreigner gitu ya. Warlock nggak boleh, bolehnya hanya orang asing. Dan tuh kasino besar sekali di sana. Jadi walaupun kita dengar yang jelek-jelek begitu tentang Kamboja begini-begini, saya ngelihatnya bagus juga berarti ya. Mereka care sama apa namanya? Sivilnya. Ya penduduk sekitar gitu tuh mereka cukup ini gitu. Betul. Jadi selalu ada apa ya, kita kebayangnya tuh
ternyata hasilnya B. Gitu kan. Itu banyak sekali kita menemukan yang kayak gitu. Kayak Keterbalikannya justru ya. waktu kita ke Laos, Ustadz, Masya Allah gitu kan. Laos itu ya, kita nggak nyangka Laos itu ternyata penduduknya ramah sekali. Bahkan lebih ramah dibanding Thailand, dibanding Malaysia ya. Pantas namanya Laos. Kenapa tuh? Enak. Caos. Laos tuh bumbu dapur. Oh, bumbu Laos. iya. Iya, kirain caos. Laos kan enak kan. Iya. Raos. Iya. Oh Raos. Salah juga. Saya kena semua ini kita. Iya, saya pikir yang diituin gitu loh. Buat biar pedes gitu kan. Iya. Saus tadi. Iya. Gimana tadi Bang? Gimana Bang? Di Laos itu kita sering banget diberhentiin polisi. Oh malahan ya di Laos Iya. ya. Tapi cuma periksa dokumen, terus mereka suka ngomong tapi ketawa gitu. Ketawanya gini, kan di SIM internasional saya botak, ya kan. Wah, Itu dipermasalahin ya. rambut beda, ketawa gitu, udah jalan. Jadi awalnya pertama kali, kedua, ketiga, deg-degan, sujon. Lama-lama ketemu, ada polisi. ayo tangkap. Jadi guyon bener ya. Iya, jadi hati tuh tenang gitu ketemu Iya, polisi iya. di Laos gitu. Oke. Bener-bener yang kita mikirnya, nih Laos menyeramkan nih, polisi di mana-mana. Betul. Ada titik poin mulu. Ternyata enggak ya. Masya Kita Allah. ini seujon kadang-kadang. Seujon. Iya. Pengalaman dari sebelumnya kali Bang. Iya, pengalaman dari sebelumnya kan, udah deg-degan. Wah, dicari apa nih kesalahannya? Enggak. Kan kalau safar kan kayak saya ke Thailand ya. Kan pasti sholat Jumat nih ya. Pernah nggak kan bahasa Thailand kali ya? Lu gimana tuh? Ngerti apa tidur? Ya, tapi tetap Ustadz, waktu sholat dia pakai Al-Fatihahnya bahasa Arab. Iya dong. Takbirnya Allahu Akbar. Sama, pas Sama. ceramah, pas ceramah. Ceramahnya doang agak leng-leng sedikit. Ceramah aja Coba itu. ceramahnya bahasa Thailand. Thailand. Kap. Nah gitu Ustaz. Iya, jangan nanya saya. Untuk bukan sama aja ceramahnya di sana sama Indonesia kan? Iya. Sama-sama pakai innalhamdulillah kan? Terus yang lucu di Thailand itu masjid sama toko ganja tuh bisa sebelahan. Itu lucu sih. Terus kita ke Patani Ustadz. Pas balik dari Patani kita baru tahu. Ternyata 2 hari sebelum kita ke sana itu ada pengeboman. Dan kita nyari kopi kan ada namanya Amazon. Dibomnya di kopi Amazon katanya. Oh pas jadi kita nggak tahu dua hari di Kita bom. nggak tahu ya kan. Ke situ malah. Tapi bukan di cafe shop yang itu, bukan. Bukan di cafe shop yang itu. Memang di Bukan. cafe shop yang ada itu. kan ada banyak Amazon. Oke. Tahu gitu kan kita menghindari ya. Iya. Masalahnya waktu kita baca koran di sana nggak ngerti bahasanya. Luar biasa Jay. Zainers, rupanya Safar Jay. Iya. Itu banyak membuka hal-hal yang baru. Betul. Kadang-kadang hal yang kita dapat di Indonesia sesuatu yang A gitu informasinya, rupa-rupanya jadinya keterbalikan aja. Betul dan banyak Safar, manfaat. Kok Ya. Jay pasti banyak dengerinnya manfaat. langsung menyesal kemarin tidak ikut ke ASEAN. Iya Bang ya. Iya, Tapi ikutlah besok. mau bagaimana lagi Bang ya kan? Sesuatu yang sudah terjadi itu takdir Allah Bang. Betul Jadi sekali. Bagus saya sekali. serahkan semua Disyukuri berdasarkan saja ya. Betul, Bang. Syukuri lo Jay. Karena mungkin saya nanti muntahnya akan lebih banyak di situ. Takutnya. Benar Gitu. juga sih. Iya kan mobil bau. Buat temen-temen nih, terima kasih banget udah nyaksiin podcast Inside Outside di hari ini dan pastinya bakal banyak lagi info-info selanjutnya Bang ya. Insya Allah. Wawasan, pengalaman, cerita hidup, cerita senang, cerita sedih. Mistik. Gak boleh. Ya, sekarang aja udah tahu mistis no, jalangkung no, tauhid yes. Wede, Keren cakep banget. banget. Gimana caranya, Jay? Subscribe aja channel YouTube-nya Rumah Zayan. Nah, Masya Allah, Zayan Official Media gitu Bang. Yang lain mantap. nggak usah di-subscribe. Kenapa ya? Nggak tahu Tadi ya. aja channel gue belum di-subscribe tuh di situ tuh. Wah, itu parah emang. Parah. Iya, itu parah tuh, bukan Koja itu. Siap, Kalau Koja siap, biasanya siap. Udah Gak dinyalain lagi loncengnya tuh. itu parah juga sih Bang, itu Bang. Mengaji. Ya mau ngaji dong, ajakin ke Tauhid Keeper. Oh iya, kita ada satu forum ya, bukan forum wadah deh. Wadah kita ngaji Bang. Jadi kita tiap hari Jumat malam itu ada kajian khusus 3 kitab. Ya, kitab tauhid, Itu yang belakang kitab akhlak salaf, Yang di tengah ini. nah dan juga kitab sholat. Ini dia Nah, jadi 3 kitab nih hal yang fundamental. Iya. Iya, hal yang fundamental ya. Jadi teman-teman Zayaners yang memang kira-kira butuh nih suntikan iman lagi. Tuh, nih, tuh Kojai pegang akhlak salaf. Kojai banget. Kitab yang paling susah dibahasnya nih. Kojai banget. Ya, datang aja di Masjid Asof. Kita ada kajian bersama dengan Ustadz Agus Hendra Fidullah Ta'ala. Betul. Insyaallah. Terus kita di sana juga nanti akan
ada makan-makan dikit Jay. Itu as always. As always ya. Iyalah. Jadi ngaji itu nggak bakal ngebosenin deh Jay. Betul. Insya Allah ya di Tauhid Keepers insya Allah ya. Oke deh. Terima kasih banget nih Bang. Ya, terima kasih Jauh-jauh Bang dari Ridwan, Klaten, Masya Allah. Ustadz, jauh-jauh dari Agus, Klaten, jauh-jauh dari Masya Allah. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang nonton jangan sampai video ini buat kita lalai juga. Oh. Kalau Kenapa tuh? waktunya sholat di pause aja. Wih. Betul. Sholat dulu Masya kita. Allah. Ini benar nih, ini yang insight yang ditunggu-tunggu nih dari tadi. Betul, nih. betul. Ya, bahwa jangan sampai lalai Sholat. sholat. Iya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya di Inside Outside, Never Stop Learning, Never Stop Doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.